sini akan mempresentasikan mengenai anuitas pada mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irfia Eriza. Selanjutnya ada pengertian anuitas. Anuitas sendiri dari bahasa Inggrisnya yaitu annuity. Adalah suatu rangkaian sistem cara penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Contohnya adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen. Produk-produk keuangan yang menggunakan konsep ini antara lain polis asuransi, dana pensiun, dan bunga pinjaman bank. Nah, sedangkan jenis-jenis anuitas ini ada anuitas biasa atau ordinary. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau due. Yang ketiga ada anuitas ditangguhkan atau deferred. Yang keempat ada anuitas langsung atau immediate. Yang pertama ada anuitas biasa, yaitu anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Sedangkan yang jatuh tempo itu anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Nah, untuk anuitas ditangguhkan atau deferred ini adalah jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Akibatnya, pembayaran atau penerimaannya ini bisa ditunda. Adapun anuitas langsung yaitu anuitas di mana penerimaan atau pembayarannya dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu, ataupun dilakukan secara langsung tanpa penundaan dalam suatu waktu tertentu. Salah satu contoh anuitas langsung ini adalah ketika kita membeli mobil secara kredit, karena pembayaran dan penerimaannya tetap, Anda bisa melakukannya tanpa ada penundaan periode. Selanjutnya ada materi rencana pelunasan pinjaman. Ada contoh soal. Tabel berikut merupakan rencana pelunasan pinjaman sebesar 8 juta yang berbunga 1% per bulan dan akan dilunasi selama 4 anuitas bulanan. Nah, di sini ada tabelnya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Karena hutang awalnya 8 juta, kita yang bulan pertama yaitu kita tuliskan 8 juta. Dengan menggunakan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sisa hutang pada akhir bulan pertama sama dengan rumus berikut ini. Rumus angsuran AN sama dengan A min B N. Rumus utang MN sama dengan M pangkat N min 1 dikurang A min 1 N min 1. Rumus bunganya B pangkat N sama dengan B kali M pangkat N. Dengan A adalah anuitas, A pangkat N adalah angsuran bulan ke N, B adalah bunga, B pangkat N adalah bunga pada akhir bulan ke N, yang pangkat N adalah sisa utang pada bulan ke N. Dengan menggunakan tabel tersebut, penyelesaiannya yaitu B sama dengan B kali M sama dengan 0 min 01 dikalikan 8 juta sama dengan 80.000. Sedangkan A-nya anuitas A min B sama dengan 2 juta 50.248,75 dikurang 80.000 sama dengan 1 juta 970.248,75. Sedangkan MN adalah sisa utang pada bulan ke N dan ditaruhnya di kolom ini. M dikurang A sama dengan 8 juta dikurangi 1.970.248,75 sama dengan 6.029.751,25. Selanjutnya ada perhitungan anuitas dan pelunasan pinjaman. Pada sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang semisal KPR atau kredit investasi. Untuk menghitung angsuran dengan bunga anuitas secara manual, bisa menerapkan rumus yang digunakan dalam menghitung bunga efektif. Rumus yang digunakan adalah
bunga sama dengan SP dikalikan I dikalikan 30 per 360. SP ini adalah saldo pokok pinjaman di bulan sebelumnya. Sedangkan I adalah suku bunga per tahun. 30 ini adalah jumlah hari dalam sebulan, sedangkan 360 ini adalah jumlah hari dalam setahun. Selanjutnya untuk pelunasan pinjaman, ada contoh soal, suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku dalam bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas ini dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, tentukan A. Besarnya anuitas, B. Tabel rencana pelunasan anuitas. Diketahuinya M adalah 10 juta, sedangkan I 12% per tahun dan sama dengan 0,12 per tahun. N sama dengan 8 tahun. Langsung saja ke contoh soal besarnya anuitas. AN sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang 1 plus I dikurang N. Sama dengan 10 juta dikalikan 0,12 dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,12 dikurang 8. Sama dengan 1.200.000 dibagi 1 dikurang 1 per 12 dikurang 8 sama dengan 1.200.000 dibagi 1 dikurang 0,203 dan seterusnya. Dan ketemu hasilnya anuitasnya adalah 2.013.028,41 dan jika dibulatkan ke ratusan ribu ini jadi 2.100.000. Kemudian ada tabel rencana pelunasan anuitas ini. Tabelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita membuat kolom tahun. Yang kedua pinjaman awal tahun. Anuitas A plusnya sama dengan 2.100.000. Karena yang pertama-tama jika kita ingin membuat tabel rencana pelunasan, kita harus mencari nilai anuitas terlebih dahulu. Sedangkan bunganya 12%, kemudian ini ada angsuran, lalu ada sisa pinjaman akhir tahun. Ya bisa kita lihat sendiri seperti ini. Selanjutnya ada perhitungan angsuran. Ada contoh soal, CV Semesta Nusantara mendapatkan pinjaman jangka panjang berupa KTA senilai 120 juta dengan jangka waktu pembayaran 1 tahun. Pemberi KTA ini menentukan suku bunga setengahnya adalah 11%. Dan yang ditanyakan berapa angsuran per bulan yang harus dibayar. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Angsuran pokok per bulannya 120 juta dibagi 12 bulan sama dengan 10 juta. Sedangkan angsuran bunga per bulan 120 juta dikalikan 11%, kemudian dibagi 12 sama dengan 1.100.000. Kemudian ada total angsuran per bulan sama dengan 10 juta ditambah 1.100.000 ditambah ya sama dengan 11.100.000 rupiah. Selanjutnya ada sisa pinjaman. Materi sisa pinjaman ini ada contoh soal, Elisa meminjam uang sebesar 10 juta yang akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika suku bunganya 3% per bulan dan periodenya 2,5 tahun. Hitunglah besar anuitas dan besarnya sisa pinjaman setelah angsuran 10 bulan. Dari soal tersebut diketahui M sama dengan 10 juta, I-nya 3% sama dengan 0,003 per bulan dan N-nya 2,5 tahun sama dengan 30 bulan. Penyelesaiannya kita harus mencari anuitas terlebih dahulu dan anuitas pinjaman Elisa ini berjumlahkan 510.192,59. Selanjutnya nilai B1 sama dengan I kali M sama dengan 0,03 dikalikan 10 juta sama dengan 300.000. Sedangkan nilai A1
A1 sama dengan A min B1 sama dengan 510 192,59.000 dikurangi 300.000 sama dengan 210 192.000,59. Nilai A11-nya, A11 sama dengan A1 dikalikan 1 plus I dikalikan 10 sama dengan 210 192.059 dikalikan 1 plus 0,03 dikalikan 10. Dan ketemu hasilnya 282,481,000. Sedangkan nilai B11-nya A sama dengan A11 sama dengan 510 dikali 510 192,59 dikurang 282 481.000,26 sama dengan 227 711.033. Sedangkan sisa pinjaman ini atau kita menyebutnya dengan S10 sama dengan B11 dikalikan I sama dengan 227.711.330 dikalikan 0,03 ketemu hasilnya 7.590.377.067. Selanjutnya ada materi anuitas dibulatkan ke atas maupun ke bawah. Nah, ada contoh soal pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas ini dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, tentukan nilai anuitasnya. Diketahui M sama dengan 10 juta, I-nya 12% per tahun atau 0,12 per tahun dan E-nya 8 tahun. Nilai anuitasnya A sama dengan M kali I dibagi 1 min 1 plus I dikurang N sama dengan 10 juta dikalikan 0,12 dibagi 1 min 1 plus 0,12 dikurang 8 sama dengan 1.200.000 dibagi 1 dikurang 1,12 pangkat min 8 sama dengan 1.200.000 dibagi 1 dikurang 0,403883228 dan ketemu hasilnya 2.013.028,41. Jadi anuitasnya adalah 2.013.028.041. Untuk pembulatan ke atas dalam ratusan ribu maka A plusnya 2.100.000, sedangkan pembulatan ke bawah maka 2 juta. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang saya sampaikan pada presentasi kali ini, saya mohon maaf dan terima kasih buat Ibu Irfia Ariza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.